Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NPM 23106305047. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal esai untuk tugas proyek akhir mata kuliah teori peluang. Kita langsung ke soal pertama. Soal pertama itu sebuah tes online terdiri dari 80 soal pilihan benar atau salah untuk dinyatakan lulus. Peserta harus menjawab minimal 50 soal dengan benar. Misalkan P menyatakan peluang menjawab benar pada setiap soal, tentukan nilai P agar peluang lulus lebih dari 80%. Kita langsung tulis saja diketahui banyak soal N sama dengan 80. Terus lulus jika benar minimal 50 soal. Peluang benar tiap soalnya itu kita lambangkan dengan P. Terus kita bisa misalkan misalkan X binomial 80, P. Ditanyanya PX lebih dari sama dengan 50 dan lebih dari 0,8. Karena mencari nilai P biasanya digunakan pendekatan normal. Rata-rata distribusi binomial itu Pi sama dengan NP. Simpangan bakunya itu sigma sama dengan akar N kali P kali 1 dikurangin P. Terus kita menggunakan pendekatan PX lebih dari 50, 0,8. Nilai Z untuk peluang 0,8 adalah 0,84. Gunakan koreksi kontinuitas. PX lebih dari sama dengan 49,5. Rumus normalnya itu Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Oke, terus kita substitusikan menjadi 49,5 diambil 80P per akar 80P 1 dikurang P sama dengan negatif 0,84. Hasil pendekatan memberi P 0,67. Jadi peluang benar minimum sekitar P 0,67. Kesimpulannya, peserta harus memiliki peluang menjawab benar sekitar 67% agar peluang lulus lebih dari 80%. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 18 kali, tentukan peluang muncul tepat 4 sisi angka. Jawabannya kita bisa tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya itu N sama dengan 18, X sama dengan 4, P itu sama dengan setengah. Dan ditanyanya itu peluang tepat 4 sisi angka. Kita akan menggunakan distribusi binomial. Rumusnya itu P, X sama dengan kombinasi N X dikali P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N dikurang X. Kita substitusikan P X sama dengan 4, 18, 4 setengah akar 4 setengah akar 14. Terus karena pangkat dapat dijumlahkan, jadi kita jumlahkan 4 ditambah 14 menjadi 18. Jadi 18 4 setengah pangkat 18. Kombinasi untuk 18 4 itu 18 360. Maka PX sama dengan 4 itu 360. 1 per 262 144. PX sama dengan 4-nya itu 0,0117. Selanjutnya nomor 3. Empat orang naik bus memiliki 3 pintu masuk berbeda, setiap orang memiliki pintu secara acak. Tentukan peluang terdapat 2 orang di pintu 1 dan 1 orang di pintu 3. Kita akan ditulis ditanyanya dulu 2 orang di pintu 1, 1 orang di pintu 3. Berarti sisa 1 orang otomatis pintu 2. Total kemungkinannya 3 pangkat 4 sama dengan 81.
Untuk yang di pintu pertama itu 42 itu sama dengan 6, dan di pintu 2 itu di pintu 3 itu 21 sama dengan 2. Banyak kejadiannya itu banyak kejadiannya itu 6 dikali 2 sama dengan 12. Peluangnya berarti P 12/81. Kita bisa sederhanakan menjadi 4/27. Selanjutnya soal nomor 4, sebuah koin dilempar sebanyak 25 kali, tentukan peluang muncul sisi angka lebih dari 7 kali. Kita tulis di sini ditanyakannya itu PX lebih dari 7 kan, diketahuinya itu kita N itu 25, P nya itu setengah. Kita akan menggunakan komplement, dimana peluang X lebih dari 7 sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 7. Dimana rumus binomialnya kita langsung substitusikan saja ya. Jadi peluang X lebih dari 7 sama dengan sigma 7X menuju 0 25X setengah pangkat 25. Hasil perhitungannya itu 0,0020, maka PX lebih dari 7-nya itu 1 dikurang 0,0020 sama dengan 0,9980. Selanjutnya ada soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu 9 orang memasuki kereta yang terdiri dari 3 gerbong. Setiap orang memilih gerbong secara acak dengan peluang yang sama. Tentukan peluang setiap gerbong tepat 3 orang. Kita langsung ditanya peluang gerbongnya itu tepat 3 orang. Total kemungkinannya 3/9. Gerbong pertamanya itu 93. Gerbong keduanya itu 6 sama 3. Sisanya otomatis di gerbong 3 ya. Berarti banyak kejadiannya 9,3, 6,3 sama dengan 84 dikali 20 sama dengan 1680. Total kemungkinannya kan 3/9 sama dengan 19.683. Kita masukkan ke rumusnya P sama dengan 106.680 dibagi 19.683 menjadi 0,0854. Selanjutnya soal nomor 6. Di sebuah kota terdiri dari 35% mobil berwarna putih, 25% mobil berwarna hitam, 15% mobil berwarna merah, sisanya warna lain. Seseorang mengamati 12 orang secara acak, tentukan peluang 3 mobil putih, 2 mobil hitam, 4 mobil merah. Dijawabnya kita ubah dulu semua persentasenya menjadi koma. Jadi P-nya itu saya tulis jadi putihnya itu jadi P sama dengan 0,35, hitamnya jadi H sama dengan 0,25, merahnya jadi M 0,15, dan lainnya itu jadi L sama dengan 0,25. Diamatinya kan 12 mobil, berarti ditanyanya 3P, 2H, 4M. Kita menggunakan multinomial. Langsung saja. Ini rumusnya ada N faktorial dibagi hasil kali semua X faktorial dikali peluang masing-masing berpangkat banyak kejadian. Kita substitusikan. Setelah disubstitusikan, kita hitung koefisiennya. Menjadi 12 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial itu sama dengan 277.200. Hasil akhirnya yaitu P-nya itu 0,0086. Oke, selanjutnya nomor 7 ya.
Dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa, tentukan peluang minimal terdapat 3 siswa yang lahir pada tanggal 17 Agustus. Jawabannya kita bisa misalkan peluangnya lahir tepat 17 Agustus itu berarti P 1/360. Diketahuinya itu N sama dengan 25, ditanyanya PX lebih dari sama dengan 3. Kita menggunakan komplement di mana PX lebih dari 3 sama dengan 1 dikurang PX0 ditambah PX dikurang 1 sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Kita setelah saya hitung, kita langsung ke jawabannya. PX lebih dari sama dengan 3 itu 0,002. Selanjutnya kita ke nomor 8. Sebuah dadu dilempar berulang kali. Tentukan peluang angka 5 muncul pertama kali pada pelemparan keempat. Kita langsung jawab. Diketahuinya pelemparan 1 sampai 3 itu bukan 5. Pelemparan 4 itu baru muncul angka 5. Peluang tidak muncul 5-nya itu 5/6. Peluang munculnya 5 itu 1/6. Rumusnya 1 kurang P pangkat X kurang 1 dikali P. Kita substitusikan dan hasilnya 125/1296. Hasilnya 0,0965. Selanjutnya nomor 9. Diketahui peluang A sama dengan 0,6, peluang B sama dengan 0,5, peluang A irisan B sama dengan 0,3. Tentukan P A irisan B, P komplement irisan B. Kita langsung jawab aja yang P A komplement B. Sepertinya saya salah. Harusnya ini tuh bukan irisan tapi itu harusnya bukan irisan tetapi gabungan. Harusnya gabungan bukan irisan. Saya salah nulis, berarti langsung saja kita jawab. Jika ini P A irisan B, kita gunakan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Kita substitusikan. P A irisan B sama dengan 0,6 ditambah 0,5 min 0,3. Kita hitung jadi 1,1 dikurang 0,3 sama dengan 0,8. Jadi PA irisan B sama dengan 0,8. Terus yang kedua itu P komplement irisan B. Kita menggunakan konsep peluang B sama dengan peluang A irisan B ditambah peluang B komplement irisan B. Maka kita langsung substitusikan P komplement irisan B. Kita menggunakan konsep peluang B sama dengan peluang A irisan B ditambah peluang B komplement irisan B. Maka kita langsung substitusikan ke dalamnya, jadi 0,5 dikurang 0,3 sama dengan 0,2. Jadi P komplement irisan B sama dengan 0,2. Oke, selanjutnya nomor 10 ya. Sebuah dadu dilempar berulang kali, tentukan peluang bahwa angka 4 muncul untuk kelima kalinya tepat pada pelemparan ke-18. Jawabannya kita langsung masuk ke rumus, dimana kombinasi X kurang 1 pilih R kurang 1 dikali P pangkat R dikali 1 kurang P pangkat X kurang R.
Kita langsung masukin aja, disubstitusikan saja. Terus hasilnya jadi 17/4, 1/6 pangkat 5, 5/6 pangkat 13. Dimana 17/4-nya itu jadi 2380. Dan jika ditotal semuanya, PX sama dengan 18, itu hasilnya 0,0415. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.